Dewa aja jadi band di mana anggota-anggotanya berkembang kan banyak. Jadi karya sendiri-sendiri dan semua jadi harus diakui. Mungkin kalau zaman dulu ada band seperti The Rollies ya, cukup jarang ya seperti itu. Yeah. Masing-masing anggotanya punya reputasi, punya karya, dan nggak sedikit. Banyak. Ya? Dan gue baru lihat itu ya bukannya karena gue di band ini ya, jadi Dewa. Popularitas dan karya masing-masing personel itu cukup berkembang. Jadi gue pikir dominasi Dani masih dalam tahap yang wajar dan apa ya, natural lah, masih bisa bilang demokratis. Pantas. Meskipun ya tentu ada sana sini yang kurang. Manusiawi. Artinya kalau bilang kalau Dani dominasi di musik oke dah. Tapi jangan yang lain-lain. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my god. Halo Indonesia. Hari ini gue lagi ada di Mayosi Cafe, salah satu cafe yang ada di wilayah BSD, Bumi Serpong Damai City. Dan cafe ini bukan sembarang cafe. Selain masakannya yang enak, tadi gue udah coba ada panada dengan ikan cakalang fufu di dalamnya. Tapi yang paling penting, ini adalah milik dari Once Maker. Pukul dong. Mana? Ya. Hah? Ganjil genap terserah. Selesai ya? Ya, ganjil genap. Oke. Gua masukin ini. 13. Hah? Enggak, susah. 13 Gua mau cari yang paling susah. Lu gak percaya gua bisa masukin? Juara. Ari Lasso bisa main biliar gak sih? Nggak tahu. Nggak pernah main? Nggak pernah main sama dia. Yuka yang paling sering main biliar. Oh, Yuka ya. Yuka main biliar. Berarti tadi 10, berarti 2, 1 dong ya? Ganjil ya? Ganjil ya? Oke. Dan kencengnya kan nanti boleh keluar. Oke, ini 3 kan? Oke. Kagak ketemu, Cek. Aduh. Jadi kita wawancara sambil gini nih, sambil Iya. boleh? Ini, Cek. Tanya aja. Apa? Kan selama ini bisnis musik itu udah jalan, Iya. ya kan? Royalti dari Dewa masih dapat nggak sih? Masih. Alhamdulillah. Utamanya lagu-lagu yang dibuat sama Once, atau semua album yang selama Once nyanyi itu royaltinya ngalir, itu di-share ke Once. Semua royalti yang berhubungan dengan gue ya atau bertransfer. Meskipun kadang-kadang laporan transferan segini duitnya nggak banyak, kecil banget. Tapi ya saya salut dengan label lama gue gitu, mereka punya disiplin cukup bagus. Artinya dengan transfer tiap bulan dari royalti selama Once di Dewa, album Dewa itu masih perlu nggak sih Once nyari duit lagi? Tetap perlu ya? Timbangan makin sedikit. Oke. Dari gede. Emang gitu ya? Emang gitu prinsipnya. Kecuali kalau kita produktif bikin lagu baru gitu buat. Oke. Kalau ada lagu baru biasanya lumayan gede. Karena masa popularitas sebuah karya itu kan nggak seperti awal dia muncul, lama-lama turun. Kecuali kalau karya yang aja kayak Bengawan Solo, mungkin Dewa punya Bengawan Solo nggak? Enggak. Gua rasa paling banyak kali lagu selamat ulang tahunnya Jamrut banyak yang nyanyi. Kenapa Dewa nggak punya lagu selamat ulang tahun? Ada ya? Di periode sebelum gua kan yang zaman Ari Lasso tapi nggak terlalu populer seperti Gitu. si Jamrut ya. Tapi ada. Nah, terima kasih. Kita duduk. Enggak ya. Setelah nggak main sama Dewa,
Once tuh bikin solo album, tapi sekaligus juga kan sebagai sarjana hukum punya aktivitas anak selatan Jakarta, kayak lagunya Dewa. Selatan Jakarta, itu lagu lama aja. Iya, selatan Jakarta. Sama Ari Lasso tuh. Ari Lasso. Padahal anak selatan Jakarta, musisi yang tinggal di daerah selatan Jakarta itu kan Once tuh yang benar. Itu apa? Tapi pertanyaan lo apa? Ya, pertanyaan gua adalah kenapa selama tidak di Dewa lagi, Once tuh nyari duitnya Oke nggak? Oke, jelas. Nyari duitnya gimana sih? Kalau Once nyari duitnya dari studio musik yang ada di rumah di Pondok Indah, terus yang kerja dengan perusahaan musiknya KFC, yang jadi pekerjaan utama Once di luar karya musik? Ya, gue masih kerja di perusahaan jagonya musik PT JMSI, jagonya musik dan sport di Indonesia. Jadi gue manage itu baru beberapa rekan di sana, memilah CD-CD yang cocok dengan pasar KFC. Selain itu, gue bikin ini bareng kakak-kakak gue dan adik gue ini punya bareng-bareng sama kakak gue. Oh, Kita ini punya Mayos ini? Mayos ini adik kakak. Oh, Karena Mayos itu kan nama almarhum ibu gue. Mayosi nama almarhum kakak? Mama Yosi. Mama Yosi maksudnya. Nyokap gue tuh dulu jago banget masak, jago banget. Sampai di kelas menurut gue harusnya dia punya restoran ya. Tapi nggak pernah. Artinya resep yang ada di Mama Yosi Beberapa punya dia. apa misalnya? Ya, Asli. lapetan. Tadi panada. Ya kayak gitu-gitu beberapa ayam woku. Di sini kan ada yang barat juga kan, kayak steak, sirloin. Itu udah resep Mama Yosi. Kayak sirloin bukan. Beberapa yang lain ikan bakar. Gitu. Artinya kalau resep Mama Yosi berarti makanan kecilnya Once ya? Iya. Ya paling itu usaha ini bareng, terus coba-coba bikin startup company bareng teman-teman apa? Karaoke, My Biosing Musictainment. Apa namanya? My Biosing Musictainment. Jadi lo bisa karaoke di handphone. Oke. Dengan feature yang mirip banget dengan karaoke biasa. Lo bisa up and down jadinya. Key-nya disesuaiin Dan request semua jenis lagu-lagunya segala macam, dan itu kita jamin semua tertib pembayaran royaltinya. Dan itu udah jalan? Baru launching bulan lalu. My Yosi Musictainment. Nah. Oke guys, Once selain tadi perusahaan rekamannya KFC, lalu kemudian restoran ini Mayosi kerjasama dengan saudara-saudaranya, dan salah satunya adalah ini aplikasi My Yosi Musictainment. Itu aplikasi karaoke. Ini ya. Ya. Ini ide dasarnya apa nih? Ini ide dasarnya sebetulnya memindahkan karaoke konvensional ke dalam bentuk ke rumah ya, melalui apps. Kalau Inul punya Inul Vista, Ahmad Dhani punya Masterpiece, Nah, Rosa punya Diva. kan bilang gue gak mau kompetisi sama mereka, kita bikin aja. Once katanya nggak mau kompetisi secara personal, tapi ini karena lu punya jiwa kompetitif, makanya lu bikin ini. Iya nih, bareng temen-temen lah ya, sudah setahun gue involve bikin ini, dan bulan lalu kita Berapa tahun? baru bulan lalu di launch. Dan Nanti akan di launch lagi bulan Juni lah. Jadi kita launching lagi di M-Block. Lu dateng dong? oh iya dong, udah Iya. pasti gila support dong Once. Ya, Oke, ini 3 nih. Restoran,
Mayosi, itu dedicate Mayosi itu nama nyokap Mama Yosi, dan gua rasa jarang anak-anak musisi Indonesia menggunakan nama ibunya jadi judul bisnisnya dia. Ya sekalian kita bisa mengenang ibu ya. Iya. Nah, terus bisnis yang di KFC itu, dan sekarang ini Mayosi. Ada lagi nggak selain 3 ini? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nyanyi bikin lagu, kadang-kadang bikin lagu untuk pesanan teman ya sih, iklan kecil gitu, tapi masih berhubungan dengan musik sih. Kalau gua minta dibikinin lagu buat gua nyanyi, bisa dengan harga tertentu. Enggak, biasanya gua tuh nyanyi di karya orang juga, hanya untuk apa? Cuma sekali-sekali ya. Ada aja orang bikin lagu seperti itu. Kayak gini, untuk koleksi pribadi. Apa di luar karya cipta lagu sendiri, Once tuh nyanyi lagu orang. Itu kan juga apa namanya income di luar karya sendiri kan. Iya. Nah, itu nyanyi lagu apa, Dia Lova, terus apa, Aku Mau, ya kan. Nah, itu lagu itu dua hal itu kuat banget ya. Nyanyi lagu karya orang, padahal Once bisa nulis lirik sendiri, tapi itu sangat populer, bahkan jauh populer dari, ya sorry, kalau gua bandingin Dia Lova, Aku Mau dengan lagu-lagu Dewa yang ada di YouTube, kalau standarnya adalah YouTube, jumlah viewers Dia Lova lebih tinggi. Gua nggak pernah tahu. Nah, karena Once nggak ngamatin, tapi gua sebagai jurnalis musik melakukan apa namanya penelusuran dan ngamatin itu. Itu apa artinya buat Once? Apa maksudnya? Iya, maksudnya nyanyi karya orang tapi jadi lebih populer. Iya. Artinya Once memperlakukan semua karya, apakah karya sendiri, karya Ahmad Dhani, Dewa, atau karya di luar nama teman-teman itu. Ya, gue menganggap diri gue paling utama adalah sebagai penyanyi. Jadi gue lahir sebagai penyanyi, itu peran gue yang gue sadarin paling pertama yang harus gue lakukan di dunia ini selama gue hidup. Yeah. Yang kedua baru yang lain, misalnya bahwa gue juga mengarang lagu, bahwa gue juga musisi, gue aransemen lagunya juga di album gue kan, gue melakukan hal itu kan, aransemen lagu gue sendiri, produksi juga. Tapi yang paling awal, number one sebenarnya gue penyanyi. Jadi karena gue memposisikan diri gue sebagai penyanyi, gue pikir gue harus bisa menambahkan nilai dari karya orang lain. Sama seperti aktor membawakan peran di sebuah karya ini, sebuah karya teater atau film, dan sebagai penyanyi seperti itu. Misalnya nih Cek ya, ini langsung nih ya. Kalau Sabda Alam yang dinyanyikan Chrisye, ini nggak membandingkan Once dengan Chrisye, sama sekali enggak. Itu official musik videonya 1 tahun yang lalu, jumlah penontonnya 397.000 guys. Ini dinyanyikan sama almarhum Chrisye. Ya sekali lagi, gua nggak sedang membandingkan Once dengan Chrisye, tapi yang gua mau nunjukin adalah bagaimana seorang Once memperlakukan karya orang lain itu dengan sepenuh hati. Tadi Once udah bilang, gue penyanyi. Jadi dia melakukan semuanya dengan cinta. Dia nggak peduli berapa viewersnya, berapa income yang dia terima. Tapi begitu dia dapat kesempatan nyanyi, mau lagu ciptaan Ahmad Dhani, ciptaan siapapun, bahkan ciptaan dia sendiri, perlakuannya sama. So kita lihat Sabda Alam yang terbaru di cover oleh Once, itu viewersnya berapa? Guys, Once nyanyi Sabda Alam 3 bulan lalu, dibanding dengan Sabda Alam yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, pemilik lagu itu, di 2 juta penonton. Cek, nikmat mana lagi yang lu nyanyi lagu Chrisye loh. Iya, sebenarnya lagu itu udah 3 tahun lalu dibuat. Cuman pas di era COVID ini kita nggak produktif, jadi label sama gue tuh tawarin bagaimana kalau kita rilis gitu. Karena udah lama itu di. Waktu nyanyi ini motifnya apa? It's not money. Motifnya. It's not merely money.
apa ya? Gimana sih, kita nggak mungkin kan kita motifnya money duluan kan sebagai seniman. Oke. Money will come lah kalau kita membuat sesuatu yang bagus dan berarti. Dulu kan diajakin ya, bikin album itu, bikin lagu itu karena kebetulan pimpinan label gua tuh emang seneng sama lagu itu dan pernah menyaksikan gua bawa lagu itu di konser besar Chrisye. Ketika bagus nih, ketika masih ada almarhum Chrisye. Oh enggak, Udah ini udah apa pass away ya? wow, pass away. Gua cuma sekali gua manggung sama Chrisye. Gua inget banget di Surabaya dekat pelabuhan, bukan dekat, di pelabuhan Tanjung Perak depan patung Yosudarso itu. Oh iya. Itu cuma sekali-sekali itu ya. Nggak pernah gue manggung lagi dengan Chrisye, cuma satu kali. Dan nyanyi lagu ini? Enggak, lagu apa ya? Lagu kangen malah, masalah. Ini juga sebenarnya kamarnya. Tadi gue pikir kamar ini harus disesuaikan karena Gila sih, ini 2 juta loh. 2 juta 3 bulan lalu. gue syukurin bisa banyak duit. Ya, banyak banget sih. 2 juta itu kan udah monetize dong. Udah, Iya. jadi kalau dihitung-hitung nih, guys, 2 juta berapa tuh? 2 miliar kan ya? Oh, masa? Iya dong. Enggak, Kalau kali 1000 kan? enggak segitu. Nggak segitu hitungnya. Enggak segitu. Orang banyak sekarang yang sampai 400 juta. Viewersnya gimana? Ya? Band Armada, lalu siapa lagi tuh? Ya 200 juta. Pokoknya gini, di dunia YouTube yang tertinggi sekarang itu lagunya vokalisnya Blackpink, Berapa? si siapa namanya? Yang lagunya Rose itu 166 juta hanya dalam waktu sehari. Dia nyanyi 166 juta. Dia baru rilis sehari 166 juta. Oh, sehari ya? Ya, Sehari. Dia kan Sehari. worldwide. Dia kan worldwide. Iya. Ya enggak, tapi ini poin gua, kenapa gua tanya ini adalah Once sebetulnya nggak perlu kerjaan lain, guys. Dia cover semua lagu-lagu yang pernah populer di Indonesia. Simfoni yang Indah itu lagu dahsyat, itu legendary, everlasting song. Dinyanyi nama Once jadi baru. Hampir semua penggemar Once nganggap itu lagu Once. Ada itu lagu lama. Karena lagunya berpoli itu. Iya. Terus Maksudnya nyanyi ya, nyanyi berpoli. Iya. Yang Terus, bikin siapa tuh? ini kalau semua ini ada lain. Iya, apa Lia gitu ya, namanya. Sorry. Terus Sabda Alam. Ada berapa banyak lagu yang di cover sama Once? Aduh, pernah cover lagunya. Dulu dibawain sama Uta juga ada di album gue tuh. Oh ini. Tersisa lagi. Sesaat kau hadir. Ini pakai akustik ya. Sesaat Terus apa musisi God Bless kan cover juga. Oh iya musisi. Tapi yang fenomenal yang di cover sama Once ini Sabda Alam. Gila 3 bulan gua nggak nyangka. Gua ngikutin aja. Jadi sejak dirilis sampai sekarang. Oke, Cek. Artinya Once kan bisa Udah dapat pukul dulu dong nih, Oke. masuk nih. Gue yang pukul ya. Ayo pukul sambil nanya tuh. Bisa. Oke, Cek. Dari apa nyanyiin lagu Sabda Alam dengan 2 juta viewers, menurut gua Once nggak perlu lagi punya restoran ini. Sorry. Itu yang berikan itu. Agak emosi gua. Lagi dari Nah, terus apa? dari kalau ngelihat apa indikasi yang ada di YouTube ini nyanyi lagu Sabda Alam 2 juta viewers, Once nggak perlu lagi kerja di KFC itu, nggak perlu punya Mayosi, nggak perlu punya Mediosi, nyanyi cover lagu orang, viewersnya tinggi, income-nya pasti. Yang mau tanyain apa? Kenapa gitu? Enggak. Apakah itu jadi pilihannya Once? Iya, gue pikir
gue punya kemampuan rasional yang bagus dan logika yang bagus, jadi gue bisa dan gue suka sebenarnya memanage sesuatu dan nggak hanya berhubungan dengan perasaan-perasaan sebagaimana artis gitu ya. Yeah. Artis kan berhubungan emosi, perasaan. Sensitivitas. Tapi kalau lo kerja di organisasi, lo kerja di perusahaan, ya lo mesti pakai rasio kan, lo mesti pakai logika lo untuk manage semuanya gitu. Ya, gue cuma pakai apa yang gue pikir aku punya, gampang dipakai. Jadi ya kayak gitu lah. Ya menghasilkan, puji Tuhan alhamdulillah menghasilkan. Jadi ya sebenarnya. Iya, artinya Once sedang ingin mengembangkan sayap-sayap bisnisnya kan. Termasuk dengan covering lagu itu tetap jadi pilihan sih. Karena itu bakal menghasilkan. Iya kan? Iya. Ya kita buka-buka kesempatan aja yang ada. Wah, kalau di belakang ini makin zaman nih. Jadi gua nggak fokus. Mas Budi ini sebenarnya dari lahir di atas ini dia. Gua kan masih nanya. Gimana Cek? Jadi usaha ini tetap ya? Tetap dong. Usaha ini tetap dijalanin. Tapi untuk covering lagu setelah Sabda udah kebayang nggak mau cover lagu siapa lagi? Ada sih beberapa pilihan. Cuma kan itu harus berhubungan dengan ini, dengan hak ciptanya gitu kan nggak gampang. Publisher ya? Publisher. Misalnya lagu siapa? Kalau bisa kasih bocoran buat kita. Tadinya sih mau cover lagu Lilin Kecil, cuma udah banyak banget yang cover Lilin Kecil. Nah ini jago banget ya, ternyata. Beneran jago. Karena gue nggak nanya, karena gue fokus. Beneran jago ternyata. Gue mesti fokus kan. Gue curiga nih, sebenarnya nih wartawan tuh pekerjaan. Gila, gue dari tahun 86 jadi wartawan Cek. Lo belum nyanyi kan? Nomor pertama udah ini, pekerjaan pertama taruhan di meja biliar. Ini kan 86 loh awalnya. Bahkan udah mulai nulis dan tulisan tapi masih SMA. dan tulisan pertama gue tentang korupsi di sebuah badan pertanahan. Dan gara-gara tulisan gue, pejabat di pertanahan itu dipecat dan dipenjara. Setelah itu gue berhenti nulis tentang hukum karena mencederai orang lain. Makanya gue milih kayaknya jadi wartawan musik biar ringan gitu. Ya, sayang amat biarin aja. Ya, Tadi yang mencederai siapa yang masuk penjara? jadi kalau gue nggak nulis nggak ketahuan kan? Kan bagus kan? Ya, Bagus. iya tapi kan yang gue sesali adalah ternyata bapak yang pejabat itu anaknya sahabat baik gue. Gue nggak tahu sahabat gue itu bokapnya itu. Sebenarnya konflik of interest. Iya, iya. Akhirnya pilihan gue jadi wartawan musik lah, bisa ketemu Once, bisa ngobrol sama Once. Gini, ini gue pengen serius nih. Ini soal income. Ini kan jadi problem banyak artis di Indonesia. Dengan segala hormat buat semuanya. Gue nggak sedang ingin membahas siapapun, tapi gue pengen kejernihan Once dalam melihat bisnis di industri musik ini, di industri hiburan. Kebetulan di pabrik gue kan dipercaya jadi ketua bidang hubungan komunitas dan industri musik. Menurut Once, kenapa musisi kita yang hidup mapan dari karya musiknya itu bisa disebut dengan Iya, nggak banyak. jadi gua ini 10 ini kebanyakan dikit Cek, yang mapan secara ekonomi lebih dari cukup berlebihan. Kenapa? Ya banyak faktor. Menurut gua satu produktivitas dari si musisi sendiri ya mungkin nggak terlalu tinggi ya, popularitasnya udah nggak terlalu tinggi. Dan yang paling sering terjadi sebetulnya kalau menurut gua itu musisi yang bersangkutan, penyanyi yang bersangkutan tidak benar-benar meneliti deal awal di karirnya mereka. Jadi begini, dalam bermusik tuh kita harus sadarin 5 tahun pertama karir biasanya adalah tahun emas, ya, tahun emasnya dia. Karena di situ ada energi besar.
apakah dia penyanyi solo atau dia band, apalagi band loh. Pas 5 tahun terakhir itu lagi peak, palingnya kalau nggak lagi peak, lagi kompak tuh. Jadi semua ide, semua energi lagi menyatu. Itu lagi besar-besarnya. Lagi seru-serunya. Tapi sering yang terjadi musisi-musisi itu nggak membuat kesepakatan bukan satu ya, kesepakatan yang benar dan tepat dan long term. Misalnya paling gampang kesepakatan antara pemain band sendiri. Oh gini loh, buat misalnya sama gua. Ya. Buat kita kalau bikin band jadi gini ya, nggak ada yang boleh bayarnya lebih hebat dari yang lain ya. Bagi rata. Karena bisa kejadian kan nanti ada yang lebih populer, ada yang males-malesan. Akhirnya nanti ada yang begitu, lalu yang lain mulai ngambek, mulai males-malesan, lalu terpaksa pecah. Yeah. Oh Bud, kita nggak boleh mabok-mabokan loh Bud, gitu kan, kesepakatan. Selama kita berkarya jangan buat yang non-keras. Ya. Tapi itu tuh terjadi, kan? Karena kita nggak ada kesepakatan Dari awal. apalagi tertulis ya nggak tertulis. Itu artinya yang mau gue bilang harusnya ada semacam kesepakatan bahkan tertulis di antara pemain band bagaimana menjaga kekompakan dan energi, karena 5 tahun pertama itu penting. 5 tahun kedua Tunggu, artinya harus ada MOU di awal ya? Harusnya. Memorandum. ini baru di antara pemain-bandnya ya, Ya. ya kan? Lalu kemudian dia mesti bikin perjanjian dengan label, berapa royalti, berapa untuk pencipta, bagaimana, lalu dia teliti harus labelnya itu siapa, kondisinya bagus nggak, ya kan, bonafit nggak, bagaimana sistem bayar royalti dia, apakah si label ini sanggup membayar royalti seterusnya, karena ketika artis itu merelakan albumnya diproduce atau dimiliki masternya oleh si label, itu berarti label itu punya kewajiban untuk mentransfer royalti sampai kapanpun, karena dia yang punya masternya, ya kan? Nah itu kan kadang-kadang nggak tertib gitu ya. Ya ini bukan hanya kesalahan satu pihak, tapi semua pihak harus menertibkan hal seperti ini. Artinya musisi harus akrab dengan ketentuan-ketentuan pasal kontrak, belum lagi aturan-aturan Klausul-klausulnya harus diteliti itu. kalau nggak bisa-bisa lewat peluangnya gitu. Dan ketika mereka sudah di umur kurang produktif atau mulai udah males-malesan, nggak terlalu top, mereka bersadar bahwa ternyata penting, gitu. Ternyata penting nih ngurusin beginian. Gitu. Baru udah datang komplain segala macam pada saat si artis sudah tua. Gitu. Gue nggak nyalain artisnya, tapi itu yang terjadi di industri kita bahwa sekrup dari mesin besar ini nggak terpaksa mundur. Mesin-mesin kecil dan lembaga-lembaga yang bagian dari industri besar ini nggak berjalan dengan benar. Ekosistemnya macam. Padahal ekosistem ya bisa katakan gitu. Padahal sebetulnya diibaratkan mobil, industri musik ini Indonesia adalah mobil Ferrari, bisa cepat atau mobil sport, Yeah. hanya dipacu di kecepatan 50 aja, gitu kan? Yeah. Ada yang nggak beres, ada yang nggak beres di sini. Padahal potensinya sangat besar. Jadi kalau gue suka berpikir deal awal tuh penting, merapikan semuanya. Oke. Jadi manajemen awal, manajemen diri penting, manajemen diri. Jadi artis tuh harus tahu kan dia di posisi mana, dia di tahap mana, ya kan? Bagaimana dia mengembangkan diri, kan? Kalau soal urusan untung atau untuk rugi itu atau rezeki. ya rezeki itu urusan ya. Tapi artis harus mampu memanage diri dan bandnya untuk produktif, energi, apalagi zaman sekarang. Oke, nah di zaman sekarang kan sekarang banyak orang berkarya udah nggak perlu lewat label, Terus ya dia langsung bikin lagu, rekaman sendiri, bisa jadi mixing sendiri dengan home studio, masukin ke YouTube, kalau lagunya kuat bunyi. Bahkan sekarang orang jadi superstar hanya gara-gara covering lagu orang. benar. Artinya kebutuhan musisi yang zaman dulu terlupakan, apakah hari ini masih relevan?
kebetulan Mas, Ya tadi misalnya kan sekarang ya paling kontrak yang dilakukan sama anak-anak sekarang ketika bikin karya kan mungkin kalau dia masukin ke YouTube, kontrak dengan YouTube, dengan Spotify dan sebagainya, udah bukan lagi dengan label. Gua berkarya bisa langsung langsung ke ke mana, ke platform, nggak lewat publisher gitu. Bisa, tapi beberapa waktu terakhir platform-platform juga minta ini semua lewat apa tuh? Publisher tertentu atau agregator gitu kan. Betul. Nah, jadi gimana Cak? Di zaman sekarang musisi sebaiknya apa? Ya musisi sebenarnya zaman sekarang tuh harus bisa membedakan dirinya dengan yang bukan musisi itu aja. Penyanyi harus bisa bilang dirinya penyanyi beneran, bukan main-main. Maksudnya karena begini, karena hiburan ini sekarang udah banyak banget loh. Dari pandangan gua, hiburan sekarang kan banyak. Musisi itu saingannya bukan cuma musisi di zamannya dia loh. Ya. Satu, musisi itu saingannya dengan musisi zaman dulu juga. Kan gini, lu dengerin lagu kan lagu zaman dulu kan? Masih dengerin. Iya kan? Lu beli lagu dan lu bisa akses lagu-lagu yang masa lalu itu masih. Jadi banyak ya. Jadi rentangnya jadi lebar. Bukan hanya berkompetisi dengan musisi zamannya dia, Benar. tapi berkompetisi dengan musisi zaman dulu yang semuanya ada di ini, segala macam genre. Dan bukannya di situ, musisi juga berkompetisi dengan jenis-jenis entertainment lain, YouTuber dengan segala konten yang seru-seru, lalu komedian yang sekarang makin banyak duitnya itu karena lebih efektif dalam hal membuat orang senang. Gue bilang kenapa? Lebih efektif membuat orang senang. Musisi bisa nggak bikin orang senang? Bisa. Bisa banget. Karena ada repot. Repotnya? Kita bikin lagu yang merokok itu banyak banget, yang ngopinya banyak banget. Ya. Bikin lagu nggak meledak lagi. Ya. Kalau meledak, bisa nggak bikin orang nyengir, ketawa? Enggak. Orang komedian nggak pakai siapin apa-apa, bikin skrip aja, amat strategi kira-kira urutan lagi itu kan. Maju sini, orang ketawa, terbahak-bahak sampai perut sakit. Ya. Jadi ketika orang mencari kesenangan zaman sekarang, orang nggak perlu cari musik. Beda kayak zaman lu beli Rolling Stone yang terbaru, lu di kamar lu buka lirik-liriknya, lu setel, lu gini deh, gue seneng banget ya gitu kan. Orang sekarang nggak perlu, buat seneng sih gampang. Makanya gue suka bilang musisi itu harus jadi musisi beneran, penyanyi harus jadi penyanyi beneran, harus bergerak ke situ. Dan negara, pemerintah kalau bisa menyediakan infrastruktur buat musisi, penyanyi supaya mereka bisa memposisikan diri mereka menghadapi persaingan yang. Nah, kenapa membuat musisi penyanyi sekarang harus jadi beneran? Karena persaingan tadi kan banyak. Banyak banget. Nah, musik itu harus jadi hiburan. Sebenarnya kan musik bukan hanya hiburan loh. Musik tuh alat komunikasi, alat inspirasi, inspirasi penyampaian pesan. Ya. Jadi bukan hanya hiburan. Sorry ya, bukan mau bilang simple atau gimana, tapi harusnya musik tuh menempatkan diri di atas sebagai higher, istilah kerennya tuh sebagai higher pleasure. Jadi kesenangan tapi lebih tinggi. Seolah-olah gini, lu misalnya lu baca karya sastranya siapa, Ali Gibran atau lu bayar karya Anwar atau novel Pramudia Anantatur, lu terhibur nggak? Terhibur kan? Iya, terhibur lah. Tapi lebih dari terhibur itu, lu terinspirasi, itu dalam banget masuk dalam diri lu. Itu merasuk dalam. Kenapa merasuk sampai dalam, sampai jiwa-jiwa lu? Karena itu actually dibuat dengan cara yang lebih sulit. Makanya gue suka bilang itu higher pleasure. Itu higher pleasure. Jadi kesenangan yang tinggi. Ya, lawannya adalah intense pleasure ya. Jadi kesenangan lu nonton cek, wah, itu instant pleasure. Banyak ya. Jadi musisi harus memposisikan diri mereka untuk produce apa yang namanya higher pleasure. Ya. Begini susah deh gitu.
bagaimana musik jadi alat itu menarik. jangan merendahkan diri gitu, jangan merendahkan diri. Sama, lu kalah sama komedian gitu. Kalau cuma gue mau bikin musik bikin orang seneng, oh come on, Raffi Ahmad bisa bikin seneng orang lebih banyak daripada lu. Iya. Kalau lu bakal kalah sama Cak Lontong, gitu kan? Iya. Karena musisi nggak bisa bikin orang ketawa, bro. Maksudnya kalau nggak sedikit kecuali kalau lu manggung kecuali musik humor kali ya. Ya, kecuali kalau lu manggung dan Jatuh. lu bisa bikin panggung lu keren, itu bagus. Tapi ketika lu bikin rekaman kan prosesnya beda. Tapi ketika lu konsernya orang juga bisa ketawa ketika lu nyanyi mic lu jatuh gitu. Oh iya. Tapi kan maksudnya Ya, itu insiden, bukan sesuatu yang penting. beda, maksudnya poin gue bukan yang bilang siapa yang lebih tinggi dari siapa, tapi musik harusnya lebih ini ya, lebih bisa apa namanya, dulu ada istilah gini dalam konteks kebudayaan bahwa kesenian itu adalah harus ada pada posisi puncak-puncak kebudayaan. Jadi seni musik itu dia ada di puncak kebudayaan. Di atas musik masih ada lagi sebetulnya. Kalau zaman dulu orang bilang kan yang paling tinggi itu nggak sebenarnya apa? Opera. Ini kalau ukuran zaman klasik ya. Musik klasik. Semua yang namanya filosof hebat, Socrates, Aristoteles, bukan lahir dari itu, tapi mereka membuat karya opera. Kita tugasnya bikin gol, tapi semua bola kan datang dari yang lain, ya. Irama permainan datang dari yang lain, dan yang lain juga bisa bikin gol, kenapa enggak? Gitu kan. Artinya gini, pertanyaan gue adalah apakah Ahmad Dhani sosok yang juga memberikan peluang kepada semua orang untuk menciptakan golnya masing-masing? Iya, everyone can. Seperti itu. Buktinya Dewa aja jadi band di mana anggota-anggotanya berkembang kan, banyak jadi karya sendiri-sendiri dan semua jadi harus diakui. Mungkin kalau zaman dulu ada band seperti The Rollies ya, cukup jarang kan seperti itu. Masing-masing anggotanya punya reputasi, punya karya, dan nggak sedikit banyak. Kan? Dan gue baru lihat itu ya bukannya karena gue di band ini ya, jadi Dewa. Popularitas dan karya masing-masing personel itu cukup berkembang. Jadi gue pikir dominasi Dhani masih dalam tahap yang wajar dan apa ya, natural lah, masih bisa bilang demokratis. Pantas. Meskipun ya tentu ada sana sini yang kurang gitu. Manusiawi. Artinya kalau bilang kalau Dhani dominasi di musik oke dah, tapi jangan yang lain-lain. Oke, berkaitan dengan jenius. Tadi diksi itu Onceng keluarin bahwa Dhani jenius. Everyone talk like that. Aku sering mendengar orang mengungkapkan itu, dan ya gue harus bilang Ahmad Dhani jenius, dan dia menginspirasi sekarang anaknya dulu juga. Yang gue lihat udah tahap menunjukkan kejeniusan musikalitasnya. Nah, di lagu yang selama lu gabung sama Dewa, sempat gue dan semua orang nonton tuh di vlog Dhani ya, itu ketika pertama kali Once mulai diperkenalkan lagu-lagu karyanya Dhani nyanyi, gue lupa lagu apa itu. Pertanyaan gue adalah, di titik mana Ahmad Dhani itu terlihat jenius selama berkarya? Satu kasus aja yang dicerita, dan oke, emang ini agak jenius. Saat apa itu? Once bisa cerita? Ya? Kayak misalnya tadi Once nyebut ketika Dhani menanyakan, ini roman picisan apa sih maknanya? Itu good point buat gue bahwa Dhani sangat demokratis. Dia tidak di situ dia nggak dominatif. Dia bukan jenius di semua bidang. Di musik. Ya itu tadi kan, sekarang di musik itu di titik mana dia terlihat jenius yang dia banyak. Beberapa ya. Jadi ketika gue misalnya tunjukin sebuah lagu, dia cepet banget nangkepnya gitu. Misalnya gue bawain lagu Cemburu atau apa. Ini ada lagu, itu ada lagu lain.
sepertinya dia hanya mendengar sebentar gitu. Tapi dia kemudian bisa datang dengan ide-ide untuk Menerjemahkan itu. Jadi lebih kaya. Gua lihat waktu itu, gua tunjukin lagu apa, lagu gue ya, Hidup Ini Indah. Dia langsung bisa melihat alur daripada chords-nya itu dan cepat untuk melihat, oh ini ada value yang gue bisa tambahin di sini, dan dia punya banyak jurus untuk Ide-idenya langsung bisa ngelengkapin itu lagu jadi kaya gitu. Jadi gue rasa begini, gue rasa dia dengerin banyak lagu dan dia punya memori bagus ya, lagu-lagu yang dia apresiasi itu. Referensinya Dia lengkap. punya referensi bagus dan dia mengapresiasi karya-karya Indonesia juga jauh lebih banyak daripada rata-rata musisi ya, sehingga dia bisa dibilang artikulatif dalam pasar musik Indonesia. Dia langsung bisa menerjemahkan Dia itu. bisa sangat artikulatif dan dia bisa menangkap suasana pendengar Indonesia, suasana pasar masyarakat Indonesia. Dia connect gitu. Itu yang gua nggak lihat di banyak musisi ya. Kadang-kadang musisi Indonesia nggak terlalu connect, bukannya nggak jago ya, jago, Beda. tapi nggak connect dengan konteks pasar kita Ya. gitu. Enggak relate. Bukan pasar tapi pendengar gitu. Selain nggak connect juga nggak bisa leading pasar ini. Bukan berarti mereka tuh nggak jago Secara musikal jago. enggak. Tapi out of context. Jadi udah di luar dari industri ini. ya, di luar dari apa ya, gue nggak seneng sih bilang industri, tapi di luar dari degup Musikal yang ada di Indonesia. di dalam hati masyarakat gitu. Ya. Jadi bukan kita bilang mereka nggak punya degup musikal, enggak, degupnya mereka Membaca keinginan masyarakat. nggak mungkin membaca itu sesuatu yang Abstrak. iya, sebenarnya itu sesuatu yang kalau gue gift ya, lu bisa punya. Tapi dia punya itu, Dani punya itu. Iya, ya sama lah sama selain misalnya dia punya degup yang sama dengan orang-orang yang Menjadi penggemarnya. bukan karena dia incer, bukan. Memang secara natural degup itu ada di hati si anak Sreng, sama juga dengan Dewa. Relate. Relate degup ininya, degup jantung Musikalnya. Masyarakat tuh connect gitu dia. Gue ngeliatnya seperti itu dan dia memaksimalkan itu. Ya. Dan berhasil. That's the news. Gue nggak bilang anak-anak musik lain nggak jenius, banyak yang jenius juga ya, tapi konteksnya beda. Jenius tapi tidak bisa menangkap degup seni dari masyarakat Indonesia. Mereka jadi seperti terlalu keluar ya, terlalu out of this world ya, nggak nampak bumi. Kelebihannya seperti itu. Dan ini nampak bumi ya, karya-karyanya. Itu nampak bumi dan konteksnya masuk, itu bedanya. Bukannya gue bilang anak musik Indonesia jago-jago, banyak yang jago, banyak. Tapi ya sekali lagi semuanya kan sebenarnya bukan hanya kemampuan, tapi tadi gue bilang cara natural memiliki koneksitas dengan pasar, tapi juga ada faktor-faktor lain, timing yang pas, zaman yang pas, ada demand di pasar gitu. Pokoknya minta musik itu nggak bisa ditebak juga ya. Tapi setidaknya hari ini guys, kita bisa memahami sosok Ahmad Dhani dari sudut pandang Once. So yang 8, bola 8 ini siapa yang masukin? Budi Aceh atau Once Mekel? Look at this. Memang ini dia pengusaha biliar kayaknya. Di segmen ini Cak, Apa tuh? pas satu putaran kita main, Apa? Sorry, kenapa? Sorry, bentar. jawab dulu dari istri. Apa tuh? Pasal? Oke, di
ujung dari obrolan kita di meja biliar ini, gue punya pertanyaan pamungkas tentang mungkin orang-orang ingin mendapatkan tips and trick dari Once. Gimana cara ngenakin lagu? Semua orang mikir kan, gue sering dengar dari banyak orang, wah ini sebetulnya suara si ini nggak terlalu bagus, biasa aja sih. Tapi kenapa enak? Tapi kenapa lebih jadi enak? Ya, karena dia pintar ngenakin lagu. That's my point. Gimana sih cara ngenakin lagu? Dan lu orang yang jago ngenakin lagu. Lagu simfoni yang indah gua suka dari gua SD. Gua suka, tapi begitu lu nyanyiin tahun ini, kok jadi lebih enak? Gue sih sebenarnya lagu itu nggak terlalu merasa nyaman bahwa itu tapi di kuping gua jadi sesuatu yang baru dan enak. Sabda alam. Gue ngerasa waktu gue ngerekam simfoni ini itu gue belum selesai ngerekamnya kok udah dibungkus dan diedarin gitu. Gue ngerasa gue terlalu bindeng di situ. Di simfoni yang indah. Cuman masalahnya studio yang kita pakai waktu itu mahal banget. Jadi Di studio mana sih yang mahal banget? Aquarius. Aquarius, oh iya, mahal banget. Jadi lu kira-kira kalau mau ulang-ulang, akhirnya Oh, oke, jangan diulang deh, udah ini aja. Padahal gue Bungkus. pikir aduh, belum bisa tuh sebenarnya. Pada waktu itu belum merasa Belum serak, tapi kalau orang senang Sabda alam. sama aja. Gue rasa gue punya kecenderungan nggak terlalu puas dengan hasil terakhir. Sabda alam juga sebenarnya begitu. Oke gini, lu gak punya teori ngenakin lagu, tapi gini, lu selalu ngerubah notasi lagu, itu bisa turun, bisa naik, bisa lu panjangin jadi pendek. Sebenarnya kalau menurut gue lagu itu Kau bagai aroma sebenarnya ya, lo mesti cek dulu pertama tempo dan key dari lagu itu ya. Oke, ini tips. Groove-nya lu rasain nggak sih? Gitu sebenarnya groove setiap lagu tuh ada ininya, ada groove-nya meskipun nggak kedengeran kayak gimana, tapi lu ngerasain nggak sih? Connect nggak sih? Lu enjoy nggak sih? Itu yang paling simpel ya. Kalau lu sendiri aja nggak enjoy dengerin lagu itu dalam bentuk yang kasar, lu ngapain coba-coba? Gitu. Yang kedua lu mesti cek dia punya key kan. Key lagu itu kira-kira yang cocok sama suara lu di mana? Jangan samain nama penyanyi aslinya. Oh, bisa sama juga, tapi yang penting lu merasa Cocok. Lu cocok, lu nyaman gitu dengan itu, dan lu punya beberapa not yang bisa lu tawarin untuk membawa lagu itu berbeda ya. Jadi baru. Berbeda. Biasanya sih gua nggak mau bikin orang terlalu kaget dengan versi baru, enggak. Biasanya gua bikinnya agak berbeda hanya setelah separuh lagu. Jadi ibaratnya Oh, yang pertama udah biasa aja lah, dulu. udah orang seneng, Oke. nggak langsung shock gitu. Kan ada juga, Itu trik tuh. kan ada juga yang langsung ini lagu apa sih? Oh lagu ini ternyata sih Di depan udah dirubah tuh. beda banget. Dan itu style dia, gua respect juga. Cuman gua pikir kalau gua udah deh gua sederhanain dulu. Nanti yang belajar dulu pendengar lama, ikut Ya. pendengar barat sama yang baru nih. Itu yang setengah gitu. Nah, ini kayaknya perlu dibikin lucu di sebelah mana gitu dia. Nah itu tadi dibikin lucu. Banyak banget lagu simfoni yang indah tuh ada bagian yang hari ini tuh gua nggak bisa lupa. Itu lu banget. Dan ternyata trik itu lu lakuin di semua lagu, Cak. Tapi lagu yang udah pernah kita dengar. Lagu udah kita pernah Biasanya dengar. gua akan mulai berpikir setelah 3/4 lagu atau paling nggak setengah. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.